Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Nah, ini adalah tampilan LKS terbaru di semester kedua ini ya. Dan untuk LKS Bahasa Indonesia ini, kalian sudah bisa membelinya di koperasi. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai teks negosiasi dan di bab 1 ini, di LKS-nya, kita akan mengulas mengenai membuat kesepakatan melalui negosiasi. Teks negosiasi ini ada KI yang akan kita pelajari, yaitu KI 3 dan juga KI 4 dengan kompetensi dasarnya, yaitu 3.10, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik secara lisan maupun tertulis. 3.11, menganalisis isi, struktur yang terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, serta kebahasaan dari teks negosiasi. 4.10, menjelaskan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. 4.11, mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan juga kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, ada juga nih tujuan pembelajaran ini. Diharapkan siswa mampu yang pertama untuk mengevaluasi teks negosiasi. Kedua, menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Ketiga, menganalisis teks negosiasi. Serta keempat, mengonstruksikan teks negosiasi. Berikut adalah peta konsep yang akan dipelajari di dalam teks negosiasi. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur. Dan di video berikutnya, kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan. Teks negosiasi memiliki pengertian, yaitu teks yang berisikan dialog atau tuturan dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Teks negosiasi ini bisa berupa dialog atau tuturan langsung, bisa juga berupa teks atau surat yang berupa tuturan secara tidak langsung. Tapi tetap di dalam teks tersebut, baik berupa dialog ataupun secara tertulis, itu dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Berikutnya, untuk tujuan di dalam teks negosiasi. Tujuan negosiasi ini ada 3 hal. Yang pertama itu berusaha untuk menyelesaikan perbedaan atau sengketa. Kedua, membuat kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Dan yang ketiga, untuk mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, berikutnya untuk ciri-ciri teks negosiasi yang terdiri dari 4 hal. Di mana hal yang pertama itu dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan. Dan yang berikutnya mengarah pada tujuan praktis. Diadakannya suatu negosiasi itu tujuannya biar permasalahannya itu bisa lebih mengerucut, bukan malah semakin melebar dan malah menjadi memusingkan. Jadi negosiasi itu diadakan dari adanya dua perbedaan pendapat untuk mendapatkan satu tujuan yang sama atau lebih spesifik atau praktis. Yang ketiganya, memprioritaskan kepentingan bersama. Misalnya kalian memiliki suatu keinginan yang banyak. Orang tua kalian pun memiliki keinginan yang banyak juga. Ketika kalian meminta sesuatu pada orang tua kalian, itu ada negosiasi biar keinginan kalian itu kira-kira mana nih yang bisa saling menguntungkan kedua belah pihak dan bagaimana sih yang harus diperbaiki. Dan yang terakhir,
merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian, di mana di dalam negosiasi ini dipilih sebagai suatu sarana atau media dalam mencapai penyelesaian. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai struktur dari teks negosiasi. Bagian pertama ada bagian orientasi atau pembuka. Kalimat ini diawali dengan sapa dan juga salam. Yang berikutnya yang kedua, permintaan. Permintaan adalah pertanyaan perihal suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Semisalnya kalian pergi ke suatu pasar, terus kalian di sana meminta atau menanyakan apakah suatu barang yang kalian minati itu ada di toko tersebut. Ketiga, ada pemenuhan. Jika ternyata di toko tersebut itu ada barang yang ingin kalian beli, nah di sana merupakan suatu pemenuhan. Ketika kalian menanyakan suatu barang, si pembeli menjawab bahwa barang itu ada, itu berarti pemenuhan. Yang berikutnya penawaran. Jika barang itu ada, terus kalian menawarkan, ini kira-kira harganya bisa turun nggak? Gitu ya. Kalau misalnya di sana si pembeli ingin harga lebih murah, sedangkan si penjual ingin harga lebih mahal, muncullah suatu penawaran-penawaran atau negosiasi, yaitu puncaknya ya. Dan yang berikutnya yang kelima, persetujuan. Ketika ada di titik tengah gitu ya, ternyata kalian setuju dengan harga yang diberikan oleh si penjual. Nah, di sana muncullah poin yang keenam, yaitu pembelian. Dan setelah kalian beli, diakhiri dengan bagian penutup. Penutup ini bisa aja berupa bagian sapa lagi, bisa salam, atau misalnya ucapan-ucapan terima kasihnya. Nah, di dalam negosiasi itu bukan hanya berupa jual beli saja, tapi semua hal yang memang di dalamnya terdapat suatu perbedaan pendapat itu bisa dinegosiasikan. Dan untuk pembelian ini boleh ada ataupun tidak ya. Yang paling penting di dalam suatu komunikasi negosiasi itu adanya unsur penawaran atau mencari titik kesepakatan dari beberapa perbedaan. Oke, di sini ada tugas yang harus kalian lakukan. Di tugas yang pertama ini ada sebuah teks negosiasi antara karyawan dan pengusaha, di mana setelah para karyawan sebuah perusahaan di bidang elektronik melakukan aksi mogok kerja dengan melakukan demonstrasi di depan kantor perusahaan, akhirnya wakil perusahaan itu menerima wakil para karyawannya untuk berdialog. Dialog itu dijaga oleh sejumlah petugas keamanan. Sementara itu, beratus-ratus karyawan masih berdemonstrasi di depan kantor perusahaan. Nah, ada partisipan 2 orang, yaitu wakil karyawan dan juga wakil perusahaan. Mungkin ada suatu kepentingan yang diinginkan oleh karyawan tersebut dan ada juga keinginan juga dari perusahaan. Sehingga diambillah suatu perwakilan untuk bernegosiasi. Kira-kira apakah keinginan dari si karyawan tersebut dan apa keinginan dari perusahaannya. Nanti tugas kalian adalah menentukan struktur yang terdapat di dalam teks negosiasi ini. Ingat, kalian tuliskan dulu semuanya di buku catatan kalian, terus di pojok kanannya kalian tentukan mana yang termasuk ke dalam bagian pembuka, bagian negosiasinya, dan juga bagian penutupnya sesuai dengan struktur teks yang tadi. Yang berikutnya, ada juga tugas yang kedua, yaitu kalian kerjakan penilaian harian bab 1 yang terdapat di LKS-nya. Di halaman 11 dan juga halaman 12-nya dari nomor 1 sampai nomor 20. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri saja ya. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Akhirnya cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.